bilang ke saya dia punya penyakit lambung kronis. Jadi ternyata kalau lambung kronis itu dia bisa berhalusinasi Pak. Jadi kalau lagi kambuh dia akan melihat orang itu macam hantu. Ya. Dan saya tanya kenapa kok bisa begini? Ada salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang menjawab bahwa ternyata anak ini sakit lambung karena bisa jadi tidak pernah sarapan. Lalu saya tanya kepada anaknya, benar nggak kalau anak ini nggak pernah sarapan? Betul kata anak ini. Dia tidak pernah sarapan dari kelas 3 SD sampai kelas 6. Ya ini saya tanyain, kok kamu nggak sarapan? Akhirnya anak itu jawab, Ustaz, saya bukan tidak mau sarapan, tapi makanannya tidak ada. Anak yatim Pak, kelas 6. Loh, kok bisa begitu? Maka saya datang ke rumah si anak ini pas hari Jumat. Betapa saya kaget saldo masjidnya puluhan juta Pak, diumumkan di hari Jumat. Rumahnya cuma 2-3 rumah dari masjid. Ini kok kenapa ya hal seperti ini terjadi? Maka hari itu mulailah merancang bagaimana saya bisa suatu saat bangun masjid yang punya nilai manfaat yang besar. Masjidnya tidak dikunci, masjidnya ramah anak muda, orang tua, musafir, anak-anak, tetangga sekitar. Masjidnya bisa menyambut tamu sebagaimana kita ini di budaya timur. Kalau ada tamu yang datang kan memang biasanya kita menjamu. Sebetulnya hal kayak begitu nggak aneh ya. Ada tamu ke rumah kita jamu itu hal yang biasa. Ya. Apalagi tamunya adalah tamunya Allah. Ya. Maka tadi mukadimah saya di awal itu alhamdulillahi wassalamun ala ibadihil ladzina istafa. Kata Allah, keselamatan dan kesejahteraan bagi hamba-hambaku yang kupilih. Siapakah hamba-hamba Allah yang Allah pilih itu? Salah satunya adalah hamba Allah yang dipilih untuk datang ke masjid, memakmurkan rumahnya. Bapak-bapak, hari ini ngurus masjid, datang ke masjid itu undangan dari Allah, Pak. Khususon, karena tidak semua diundang. Maka kepada siapapun yang datang ke masjid, karena kami memperlakukan mereka sebagai tamu Allah, maka harus menjamu sebagaimana atau lebih baik daripada tamu yang datang ke rumah kita. Ya. Datanglah bapak penjual cilok mau dan sholat di masjid. Ya, hanya mungkin ini penjual cilok sih masuk. Bukan berarti udah akhirnya diabaikan. Justru malah kita sambut, Pak sudah makan belum? Pak di masjid ini ada kopi. Pak di masjid ini bisa istirahat. Pak kalau misalkan ganti baju di belakang. Terus diperlakukan seperti itu. Kenapa demikian? Karena saya yakin kalau masjid mau bertumbuh, maka masjid itu harus disayang oleh Allah. Bagaimana cara merayu Allah supaya Allah menyayangi masjid kita? Yaitu dengan cara memuliakan tamunya. Maka pernah saya ditanya, Ustaz, kenapa masjid sejuta pemuda bisa tumbuh? Ya. Kenapa masjid sejuta bisa tumbuh signifikan? Mohon maaf Pak, bukan karena pengurusnya cerdas, bukan karena pengurusnya anak tokoh, bukan karena pengurusnya anak artis, gubernur, bukan. Ya, tapi kami memperlakukan orang-orang yang taubat, orang-orang yang datang kepada Allah. Mereka taubat itu orang-orang yang disayang Allah. Itu dengan baik, dengan maksimal. Ada orang datang tengah malam cerita mau bunuh diri, datang ke masjid. Ya, kami perlakukan dengan baik, disiapkan makannya, disiapkan tempat tidurnya, dan itu berlaku kepada setiap orang. Ya, sehingga yang menjadi rumus Masjid Sejuta Pemuda bisa bertumbuh atas izin Allah adalah dengan cara memperlakukan tamu Allah dengan maksimal. Kami punya program namanya Masjid Pelayanan Bintang 5. Ya, kalau kita masuk gerbang, satpam itu sudah bukakan pintu. Itu urusan dunia. Satpam sudah buka pintu. Lalu ditanya, Pak, mau ke teller atau mau ke customer service? Ditanya. Saya mau ke teller. Baik, kalau ke teller, silahkan ambil nomor antrian di sini kan. Silahkan nanti duduk Pak, menunggu antrian. Itu urusan dunia. Loh, masjid kok cuek-cuekan, di masjid gak ada saling ngobrol, boro-boro menyambut. Nah ini kan jadi persepsi yang kurang pas di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya harus diperbaiki. Ya, mungkin masjid ini kan di tengah-tengah perumahan.
Jangan sampai ada kejadian bapak sering tiap hari datang ke masjid, tapi nggak pernah disambut sama pengurus masjid. Ya. Misalkan di sini ada Pak Imron, mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Pak Imron, Senin, Selasa, Rabu ke masjid full. Hari Kamis, Jumat Pak Imron nggak ada ke masjid. Loh, kok pengurus masjidnya cuek? Maka hari Sabtu pengurus masjid tanya ke rumah Pak Imron, barangkali Pak Imron masih sakit. Itulah persaudaraan yang dirajut di masjid. Dan masjid kami masjid yang tidak pernah mengkhawatirkan saldo, nggak pernah. Kenapa? Karena masjid milik Allah. Ya, sumber daya Allah yang hadirkan. Dan dalam kaidah amal soleh, setiap kebaikan itu akan menghadirkan pelaku kebaikan yang sama. Misalkan masjid ini setiap hari sudah menyediakan kopi, tadi saya dengar ya. Maka jangan heran besok lusa ada orang yang kasih kopi, Pak. Kenapa? Karena dia juga mau keterlibatan amal soleh. Kadang kita nggak butuh hanya berupa uang. Bagaimanapun yang penting programnya jalan. Sama seperti proses pembangunan masjid ini. Tidak semuanya yang Allah hadirkan dalam bentuk uang. Ada yang ngasih semen, ada yang ngasih pasir. Yang penting jalan. Maka kalau masjidnya sudah diurus sebagaimana maunya Allah, maka Allah pula yang menghadirkan sumber dayanya. Seperti kita punya rumah. Kalau kita punya rumah kita diurus sama orang, otomatis kan listriknya kita bayar. Ya, untuk orang yang mengurusnya gajinya kita kasihkan. Ya, kalau rumahnya sudah berantakan, rumputnya sudah tinggi, kita kasih uang untuk potong rumput, kan begitu. Apalagi rumahnya Allah. Makanya rumus memakmurkan masjid itu tidak canggih-canggih. Inna ma'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Rumus memakmurkan masjid supaya masjidnya makmur itu tidak canggih-canggih. Ya, tidak harus orang kaya banget, tidak harus muda, tidak harus sepuh, tidak harus dia seorang tokoh, tidak harus dia influencer. Yang penting man amana billah wal yaumil akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Apa refleksi wujud dari iman tersebut? Pengurus masjid ada 30. Cek berapa yang suka datang ke masjid. Pengurus masjid 30, yang sholat berjamaahnya cuma 2. Ya, kalau di Masjid Nurul Qalbi dilihat dari rompinya, saya kira sudah cukup kompak. Tapi dari rompi, ya, karena sudah ada. Kami pun belum punya Pak rompi begini. Sudah ada sejutanya, ya. Jangan dipatenkan Pak Haji. Ya, sejuta itu biar jadi milik sejuta umat. Ini ya, jangan sampai. Ini saya juga beberapa kali menemukan masjid yang pengurusnya itu puluhan, yang datang ke masjid cuma 1, cuma 2. Ya. Tak pernah kelihatan sholat subuh berjamaah. Tapi ini di luar ya, mungkin di Alaska, di Kongo, gitu, Afrika Utara, kalau di sini enggak. Wujud dari iman. Karena di masjid kalau tidak diurus oleh orang yang tidak suka ke masjid, aneh Pak, macam calon angkot. Dia suruh naik tapi dia nggak pernah ikut jalan. Nah, maka wujud bagaimana masjid ini makmur, pastikan pengurusnya punya setitik iman, setitik aja nggak apa-apa. Ketika waktunya azan, dia tahu bahwa dia harus datang ke masjid memenuhi panggilan Allah. Kalau kita punya pembantu, Pak, pembantu dulu mati, rumah kita berantakan, kan gitu ya. Terus kita panggil, Bu, ini kok rumahnya berantakan, ini kok belum dicuci, dia tidak pernah hadir. Kira-kira kita mau gaji nggak? Nggak mau. Apa yang kita lakukan? Kita ganti kan? Karena bagaimanapun mempertahankan orang ini, rumah kita akan selalu berantakan. Begitu pula ngurus masjid.